Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran Teacher Muda. Video kali ini akan membahas mengenai perihal warisan. Apa sebenarnya itu warisan? Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan warisan? Lalu apa sih penyebab bisa mendapatkan warisan? Kemudian apa saja yang membuat seseorang tidak bisa mendapatkan warisan? Dan siapa sajakah ahli waris yang bisa menerima warisan? Semua pembahasan ini didasarkan pada pengetahuan agama Islam yang dikenal dengan istilah faraid atau fikih warisan. Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum. Welcome back to Teacher Muda. Pertama kita akan bahas mengenai pengertian warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut dengan miro'atsun, bentuk dari isim masdar yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum ke kaum lain. Sedangkan warisan menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Jadi, warisan tidak terbatas dengan harta benda saja. Namun, termasuk juga yang non-harta benda, yang artinya termasuk juga hutang. Pembahasan yang kedua adalah syarat-syarat mendapatkan warisan. Seorang atau beberapa ahli waris muslim berhak mendapatkan warisan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu: syarat pertama, orang yang mewariskan hartanya memang benar sudah pasti meninggal dunia. Jika yang mewariskan atau si mayat belum meninggal, atau keadaan sakit saja, atau koma dan sekarat atau bahkan sehat walafiat, maka harta warisan tidak dibagi karena tidak terpenuhi syarat pertama, yaitu orang yang mewariskan harus meninggal dan dalam keadaan wajar. Jika tidak wajar seperti dibunuh, maka akan menjadi penghalang mendapatkan warisan bagi sang pembunuh. Syarat yang kedua, adanya harta peninggalan milik orang yang meninggal tersebut, tetapi pembagian akan dilaksanakan setelah semua kewajiban-kewajiban telah terlaksana. Jika hartanya tidak ada, maka warisan tidak bisa dibagi karena tidak bendanya. Dan jika terjadi demikian, maka sang ahli waris harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi si mayat, dan ahli waris harus menyelesaikannya. Misalnya pelunasan hutang si mayat, biaya perawatan si mayat mulai memandikan dan seterusnya. Syarat yang ketiga, adanya orang yang mewarisi harta atau ahli waris. Ahli waris di sini bukan hanya berperan sebagai penerima warisan saja, tetapi sebagai penunai segala kewajiban yang belum diselesaikan si mayat dan menanggung biaya perawatan jenazah jika si mayat tidak memiliki harta. Dan syarat yang keempat yakni, tidak ada salah satu penghalang dari segala penghalang untuk mendapatkan warisan. Hal ini nanti akan dibahas pada pembahasan penghalang untuk mendapatkan warisan di dalam video ini juga. Pembahasan yang ketiga ialah sebab-sebab mendapatkan warisan. Ketahuilah bahwa penyebab seseorang bisa mendapatkan warisan itu didasarkan pada beberapa hal ini, yaitu: pertama, nasab atau keturunan. Keturunan yang dimaksud di sini bukan terbatas pada anak yang dimiliki oleh si mayat sebagai orang yang meninggalkan harta warisan. Tetapi keturunan lingkupnya meliputi bapak atau ayah dari si mayat, kemudian jika masih ada kakek dari si mayat. Selain itu, jika ada jalur ke samping seperti saudara dan anak dari saudaranya tersebut juga bisa dikatakan nasab, jadi bisa kita pahami keturunan yang menyamping atau yang tidak sejalur itu disebut dengan kerabat. Untuk pembahasan ini akan dijelaskan pada bagian para ahli waris di dalam video ini juga. Penyebab mendapatkan warisan yang kedua adalah pernikahan. Istri berhak mewarisi harta suami dan sebaliknya suami bisa mewarisi harta istri. Penyebab ketiga dari mendapatkan warisan yaitu wala. Wala adalah orang yang memerdekakan budak, baik budak itu laki-laki ataupun perempuan.
Akan tetapi untuk saat ini hampir bahkan tidak ada, karena perbudakan telah dihapuskan setelah hadirnya agama Islam. Penyebab keempat yaitu wasiat. Wasiat di dalam Islam hanya diperbolehkan sepertiga dari sisa harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris. Wasiat ini memang dibuat oleh si mayat biasanya kepada orang yang berjasa kepada si mayat tetapi tidak terdapat di dalam ahli waris. Sifatnya berbeda dengan wakaf atau hibah. Pembahasan yang keempat adalah penyebab tidak mendapatkan warisan atau penghalang untuk mendapatkan warisan. Segala penyebab yang menghalangi ahli waris menerima warisan, yakni, sebagai berikut. Pertama, pembunuhan. Ini terjadi karena si mayat belum meninggal, sementara ahli waris ingin sekali mendapatkan warisan secara cepat dan praktis, karena beberapa faktor tentunya paling dominan adalah kurang tebalnya iman. Kemudian melakukan pembunuhan, seperti yang terjadi di film-film. I kill you! Perlu diingat ya, jangan karena harta Anda gelap mata sehingga melakukan kejahatan. Jika Anda ingin memiliki harta, lakukanlah pekerjaan yang maksimal, agar harta yang Anda peroleh pun maksimal. Selain itu, tebalkan iman Anda dengan memperdalam dan mengamalkan ilmu agama sehingga sifat qanaah yakni merasa cukup akan menyifati diri Anda, sehingga apapun yang terjadi dengan Anda akan tetap pada koridor kebenaran. Penghalang untuk mendapatkan warisan yang kedua, ialah berbeda agama. Kerabat atau keturunan yang muslim tidak dapat mewarisi keluarga yang berbeda agamanya dan sebaliknya. Penghalang untuk mendapatkan warisan yang ketiga adalah perzinaan. Seorang anak atau lebih yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi harta dari bapak atau ayahnya. Penghalang untuk mendapatkan warisan yang keempat adalah li'an. Li'an menurut hukum Islam, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berzina sehingga dia hamil, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Anak tersebut tidak dapat diwarisi dan mewarisi harta dari bapak atau ayahnya. Hal ini dikiaskan dengan anak hasil perzinaan. Penghalang untuk mendapatkan warisan yang kelima adalah perbudakan. Maksudnya ialah orang yang menjadi budak tersebut, dikarenakan statusnya belum merdeka. Budak di sini bukanlah pembantu rumah tangga, tukang kebun, atau profesi yang mendapatkan upah atau gaji. Budak di sini ialah orang yang tidak memiliki kekuasaan pada dirinya sendiri, dan semua hak atas dirinya berada di tangan tuan yang memilikinya. Pembahasan yang terakhir di dalam video ini, yakni pembahasan yang kelima, adalah para ahli waris. Apakah kalian tahu? Siapa yang dimaksud dengan ahli waris? Ahli waris adalah seorang atau lebih yang berhak menerima harta peninggalan dari salah seorang keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Ahli waris dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Pertama yang akan kita bahas adalah ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki seluruhnya berjumlah 15 orang. Mereka itu ialah ayah, kakek dari ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, anak dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, paman dari ayah sekandung, anak laki-laki paman dari ayah sekandung, paman dari ayah seayah, anak laki-laki paman dari ayah seayah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan budak. Jika ke-15 orang tersebut ini ada semua, maka semua tidak bisa mendapatkan harta warisan. Istilah tidak dapat warisan ini terhalang atau terhijab. Jadi, yang berhak mendapatkan warisan dari 15 ini, hanya 3 orang yaitu suami, ayah, dan anak laki-laki. Kedua, ahli waris perempuan.
Ahli waris perempuan terdiri dari 10 orang, mereka yaitu ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, dan wanita yang memerdekakan budak. Jika 10 orang tersebut ini ada semua, maka semua tidak bisa mendapatkan harta warisan. Istilah tidak dapat warisan ini terhalang atau terhijab. Jadi, yang berhak mendapatkan warisan dari 10 orang ini hanya 5 orang yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudara perempuan sekandung. Adapun jika 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan tersebut terkumpul atau ada semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta warisan pun kembali terbatas. Hanya 5 orang yang berhak mendapat warisan, yaitu suami atau istri, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jadi, kesimpulannya seseorang itu tidaklah dapat langsung mewarisi harta orang lain tanpa aturan, atau langsung bisa klaim ini harta dia sendiri. Karena hal ini sudah ditentukan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis serta penjelasan ulama fikih. Hendaklah kita memahami benar-benar urusan warisan ini agar tidak mengambil hak orang lain atau kehilangan hak sendiri. Demikianlah video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, atau berlangganan pada saluran kami ini, dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.